Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kami dari Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi. Di sini kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Mas Zaki namanya. Mas Zaki ini adalah putra dari Bapak Imam. Bagi Bapak Ibu yang beberapa kali kunjungan ke Mutiara Madani tentu sudah tidak asing lagi dengan Bapak Imam ya. Pak Imam ini bagian administrasi, di bagian pendaftaran, pendataan, pemeriksaan, yang kemudian dari hasil pendataan beliau nanti dilanjutkan dengan penanganan dengan saya sendiri. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di sini saya ingin membahas mengenai penyakit kejang gitu ya, atau apapun namanya. Jadi kejang itu tidak selalu epilepsi, tidak gitu ya. Jadi kejang itu entah itu kejang seperti epilepsi bergerak begini, atau kejang spastik diem gitu ya, dengan pandangan nanar atau kosong atau ke atas gitu ya. Dan itu masing-masing anak atau masing-masing orang itu terjadi berbeda-beda. Ada yang 3 menit, 5 menit, ada yang cuman dalam hitungan detik gitu ya. Nah ini menjadi menarik begitu ya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi entah itu cuaca, entah itu iklim, entah itu sedang ada musim apa gitu ya, entah itu karena pola makan, entah itu karena kondisi fisik tubuh gitu ya. Beberapa kali kita sering menjumpai kejadian kejang gitu ya. Nah Mas Zaki ini sekarang usia berapa? 13 tahun ya Mas ya? 13 tahun, dan saat dulu mengalami kejang itu di usia lebih kurang 2 tahun, artinya 11 tahun yang lalu begitu ya. Nah perlu kita pahami bersama pemirsa bahwa berbicara kejang ini penanganannya harus tepat, harus cepat, dan harus tepat. Kenapa? Ibaratnya kalau kita berbicara syaraf gitu ya, syaraf itu kalau ibarat kabel itu di dalamnya ada serabutnya gitu ya. Jadi kabel itu di dalamnya ada serabutnya, jumlahnya ada yang ratusan atau bahkan mungkin ribuan begitu ya, yang kecil-kecil begitu. Bisa dibayangkan ketika kita punya kabel, ada satu serabut kabelnya, entah itu 1 atau 2 yang terputus atau yang mengalami gangguan, tentunya itu berpengaruh pada aliran listrik gitu ya. Kalau misalnya pada lampu, pada kipas angin, pada AC, itu tentunya kalau mungkin dalam hitungan sekali 2 kali mungkin masih tidak masalah, tapi ketika jangka panjang itu pasti mengakibatkan yang namanya konslet. Itu kalau kita berbicara alat-alat listrik. Nah analoginya itu mirip dengan syaraf yang ada di dalam tubuh kita pemirsa. Ketika terjadi gangguan elektrik gitu ya pada sistem syaraf, maka muncullah yang namanya kejang. Nah ketika sudah muncul kejadian kejang, penanganan cepat dan tepat itu wajib segera dilakukan. Karena kalau itu kejangnya dalam jangka waktu yang panjang dan itu berulang kali, bahkan banyak kali, itu bisa mengakibatkan gangguan entah itu di penglihatan, gangguan di pendengaran, gangguan di wicara, kemudian gangguan di saraf motorik atau gerak, juga bisa mengakibatkan gangguan di intelektual atau kecerdasan. Nah kemudian menariknya gitu ya, ketika Mas Zaki kejang pada saat usia 2 tahun, monggo ini Pak Imam bisa langsung bercerita mengenai kejadian di 11 tahun yang lalu. Monggo Pak Imam, waktu itu kejadian awalnya bagaimana? Saya sampaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, diperkenalkan, nama saya Imam, lengkapnya Imam Makhrus Ghazali, ayah daripada Mas Zaki, Muhammad Zaki Al-Ghazali lengkapnya. Saya bercerita sedikit terkait dengan awal mula beliau dulu mengalami satu kondisi yang membuat panik. Saat itu memang waktu belum, masih awal-awal menderek Ustadz Narutama di klinik. Kemudian ya waktu itu 11 tahun yang lalu Ustadz, 11 tahun yang lalu Mas Zaki bersama ibunya datang ke klinik itu dalam rangka sebetulnya mau main saja gitu. Tiba-tiba tanpa diduga
loh kok tiba-tiba semacam ngeblank gitu, diketahui oleh istri saya yaitu uminya Mas Zaki, ngeblank semacam ya sebetulnya itu mungkin dalam pandangan kami saat ini baru mengetahui bahwa oh itu sebetulnya kejang saat itu nih. Saat itu kejang, mungkin kejang ringan, tidak terlalu terlihat. Nah itu sebetulnya mungkin yang bisa dikatakan terlambat sedikit saja itu bisa berakibat fatal. Nah, berakibat fatal. Nah, sehingga alhamdulillah istri saya waktu itu mengetahui, kemudian langsung menyampaikan, kemudian saya laporkan ke Ustadz Narotama. Waktu itu ada saran dari Ustadz Narotama menyampaikan karena penanganan darurat langsung bawa dulu ke rumah sakit waktu itu Ustadz. Nah, langsung ke rumah sakit. Dari rumah sakit kemudian ada penanganan yang cukup cepat, kemudian ada beberapa penanganan, alhamdulillah dalam waktu yang singkat bisa nangis. Nah, lega hati saya bisa nangis, kemudian sepertinya awalnya kan ya kayak terdiam gitu ya. Terdiam, kemudian sampai dengan istri saya menepuk-nepuk, kemudian pandangannya kosong, kemudian dari pandangan yang kosong itu kemudian digini-gini, tidak sama sekali tidak respon, tidak respon. Dari ketidakresponan beliau langsung saya laporkan. Ini gimana gitu waktu itu. Nah, saya ingat panjenengan menyampaikan siapkan mobil di depan langsung bawa ke rumah sakit dulu gitu. Nah, kemudian dari penanganan alhamdulillah cukup cepat. Kemudian dalam perjalanan juga saya bacakan doa ruqyah yang mungkin di tempat terapi yang Ustadz Narotama juga senantiasa setiap pasien yang datang akan dibacakan satu doa yang namanya doa ruqyah syar'iyyah. Itu saya lakukan. Saya belum tahu waktu itu manfaatnya apa karena awal-awal sehingga ya sudah saya lakukan sebisa saya waktu itu. Kemudian sampai di rumah sakit penanganan terapi dari rumah sakit juga dimasukkan ke dubur itu ya. Ada satu obat yang dimasukkan ke dubur. Juga saya bacakan doa ruqyah juga gitu. Nah, setelah bisa BAB, kemudian Mas Zaki waktu itu umur 2 tahun langsung bisa menangis. Agak lega hati saya, kemudian observasi dokter menyampaikan bahwa harus perlu opnam, kurang lebih ya antara 2-3 hari menurut informasi dari dokter. Oke, saya ikuti tentu dari dokter. Kemudian selama 2 hari 3 hari saya senantiasa tetap koordinasi dengan Ustadz Narotama. Kemudian setiap hari di malam hari walaupun setelah selesai ke pasien, Ustadz Narotama menyempatkan untuk datang ke rumah sakit, kemudian untuk melihat kondisi sejauh mana perkembangan baiknya. Dari situ beliau menyampaikan ya ada beberapa dari seleksi yang dibawakan beliau berupa herbal, ini yang digunakan Mas Zaki setiap hari waktu itu untuk dikonsumsi setiap hari. Nah, kemudian saya lakukan, saya ikuti. Kemudian ya dari dokter juga dari rumah sakit ya saat itu juga ada beberapa obat dari dokter, ada beberapa obat yang tentunya obat medis ya dari dokter. Dari situ juga ada keterangan ya. Ada beberapa keterangan sebetulnya mungkin dari Ustadz. Sementara karena belum waktu itu saya mengikuti beliau, sementara herbal dulu aja bagaimana perkembangan baiknya. Kemudian memang jika dibutuhkan semacam darurat, Ustadz juga menyampaikan untuk nanti ya kalau kondisi darurat bolehlah diminumkan gitu. Nah, saran beliau ya sementara dengan herbal dulu. Kemudian saya lakukan terus kok saya melihat perkembangannya cukup baik dari waktu ke waktu sampai 3 hari. Nah, sampai dengan 3 hari kemudian diperbolehkan pulang oleh dokter dari rumah sakit, juga diperbolehkan untuk pulang. Kami pulang sampai di rumah, saya masih penasaran ini obat dari medis, obat dari dokter ini apa ya? Kemudian ternyata ada satu, saya lupa obatnya namanya. Kemudian sempat dicek di internet oleh istri saya. Kemudian disampaikan di situ, loh ini kok karena keterangannya berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris ya, kebetulan saya juga sarjana bahasa Inggris sehingga beliau mengetahui makna dari apa yang disampaikan dari pihak farmasi yang tertera di obat itu, bahwa ada satu resiko yang dari obat itu jika dikonsumsi baik kurang maupun lebih hanya 1 mg itu
menyebabkan gangguan pada saraf motorik. Nah, itu saya tidak lebih jauh ya. Saraf motorik halus atau kasar tidak tahu ya. Jadi itu ada berisiko terhadap saraf motorik. Nah ini sejauh ini saya kemudian ya sudahlah, karena ada kondisi seperti itu ya sudah, saya mantap dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Narotama, herbal tetap saya konsumsi sampai habis, dan alhamdulillah sampai dengan evaluasi ke dokter itu semua 1 kali diberikan obat lagi. Cuman sementara ya saya tampung saja, ya saya tebus, cuman tidak saya konsumsi. Nah, saya tetap fokus kepada herbal yang disampaikan oleh Ustaz Narotama. Saya konsumsi, saya lakukan terus menerus, alhamdulillah hingga hari ini. Dan alhamdulillah sejauh ini perubahan Mas Zaki. Saat ini beliau mondok di Kartosuro, alhamdulillah sudah 4 juz ya. Masya Allah. Sedang 4 juz. Baik, alhamdulillah. Jadi menarik begitu ya pembahasan mengenai kejang ini pemirsa, karena seperti yang saya katakan di awal sesi tadi bahwa kejang itu penyebabnya banyak, dan tadi sempat ketika penanganan medis menggunakan stesolid yang dimasukkan ke dubur, kemudian ketika bisa BAB itu sudah sangat baik, cepat baiknya. Nah, kalau kita pernah mempelajari medis timur, ada organ cangfu gitu ya, paru-paru itu gabungannya dengan usus besar, jantung dengan usus kecil gitu ya, yang dimana ketika kita bicara usus itu kan juga berkaitan dengan pencernaan, berkaitan erat dengan lambung dan lain sebagainya. Proses pembuangannya sejauh mana, sebaik apa, ketika terjadi gangguan di lambung itu ternyata juga diantaranya mengakibatkan kejang. Nah, kemudian yang perlu kita pahami bersama itu adalah bahwa kegiatan layanan terapi kami ini tidak bertentangan dengan medis, tidak. Justru kami saling berintegrasi, saling mendukung secara positif. Makanya ketika 11 tahun yang lalu, apalagi waktu itu modalitas keterampilan terapi yang kami miliki masih belum sekompleks sekarang, sebanyak sekarang, tentunya ada hal-hal darurat yang di luar wewenang saya, di luar kuasa saya, di luar keterampilan saya. Maka waktu itu saya menyarankan ke Pak Imam, udah ini kondisi darurat, segera ditangani medis. Nah, nanti medis seperti apa, perkembangannya seperti apa yang diberikan, nanti kita bisa diskusi panjang di situ. Nah, kemudian memang ketika ada beberapa jenis obat medis yang diberikan, itu ada hal-hal yang bersifat agak mengkhawatirkan gitu ya, berkaitan dengan efek samping jangka panjangnya. Jadi apapun yang diberikan, keputusan terakhir itu ada pada diri kita, keluarganya, orang tuanya. Apakah ini tetap dilanjutkan atau tidak? Apakah siap mengambil resiko efek samping atau berpikir ulang begitu ya. Nah, ini menjadi perhatian serius kita semuanya, bahwa ketika ada pertolongan pertama dilakukan di rumah sakit dan kemudian harus opnam beberapa waktu, maka disitulah kita menggunakan pendekatan terapi-terapi secara holistik, secara menyeluruh, baik secara psikologi, secara rohani, ataupun pendekatan terapi nutrisi. Nah, alhasil alhamdulillah Allah menunjukkan keajaibannya, menunjukkan kebaikannya, menurunkan rahmatnya. Ketika saat dilakukan observasi dengan opnam beberapa hari di rumah sakit, sudah tidak lagi mengalami kejang, dan kemudian waktu itu sampai pulang, dan alhamdulillah Mas Zaki sekarang usia 13 tahun begitu ya, dengan kondisi yang alhamdulillah rahmat Allah sangat normal, sangat baik. Kemudian mengikuti pelajaran juga sangat baik. Ranking berapa Mas Zaki? Ada ranking enggak? Enggak ya, tapi alhamdulillah bisa mengikuti dengan sangat baik ya. Hafalan target berapa juz? Ini sudah berapa juz ini yang dihafalkan? 4 juz ya. Jadi dengan target hafalan 4 juz sudah terlampaui gitu ya, dengan mondok di Kartosuro yang sekarang ini kelas 2 SMP ya. Berarti kelas 8 ya. Kelas 8 atau kelas 2 SMP kalau zaman kita dulu gitu ya, dengan kondisi yang alhamdulillah sangat baik, sangat normal. Mungkin bisa cerita kehidupan di pondok Mas Zaki ya, dari awal mondok rasanya bagaimana, kemudian interaksi dengan teman-teman bagaimana, asyiknya bagaimana, ayo cerita yuk, monggo silakan. Namanya saya masuk pondok itu
setengah-setengah. Awalnya ya. Karena apa takutnya. waktu itu? Karena belum kenal sama sekali. Belum kenal sama sekali gitu ya. Begitu kenal teman-teman ya asik main, main bola, main itu asik. Karena omong-omong tentang keluarga Mas Zaki, keluarga besarnya kan jarang atau belum ada yang pondok ya, sehingga gambaran tentang pondok itu belum ada ya. sekali. Mungkin ayah pondoknya baru pondok Pak John ya. Nah, terus habis itu Ya pokoknya sering main, gitu, sering berinteraksi, belajar bareng. buat semangat gitu ya. Yang Jadi, berhafalan juga teman-temannya semangat. Ya, ya terus kemudian interaksi dengan teman-teman bagaimana? Aktif di kegiatan apa di pondok? aktifnya di ya Sepak sepak bola, bola. berenang, Gitu juga, ya. Alhamdulillah. bakti Terus kadang-kadang. gitu ya. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun pondok ini rasanya seneng atau seneng sekali? Senang sekali. Masya Allah. Jadi pilihannya 2 ya, seneng atau seneng sekali. Ternyata jawabannya seneng sekali. Kalau jawabannya seneng, itu boleh jadi ada yang nggak seneng. Tapi jawabannya seneng sekali. Itu artinya secara psikologis sangat sangat bahagia, sangat menikmati dengan proses. Targetnya SMA mana? Nanti targetnya kedepannya pengen jadi apa Mas Zaki? Pengen jadi ustadz insya Allah. Masya Allah, amin. Ustadz yang lawyer ya. Karena targetnya nanti kuliah di Fakultas Hukum. Mohon doanya pemirsa ya, nanti jadi lawyer hebat yang insya Allah bisa membantu saudara-saudara kita yang terutama tidak mampu untuk bagaimana lepas dari fitnah-fitnah jeratan hukum yang terjadi selama ini ke saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Nah, dan yang jelas alhamdulillah dengan perkembangan Mas Zaki sekarang ini sudah sangat luar biasa. Walaupun dulu di usia 2 tahun sempat mengalami seperti itu, tapi Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan keajaibannya. Dan ini berita baik bagi kita semuanya pemirsa, bahwa kalau Bapak Ibu saat ini misalnya sedang ada yang mengalami putra-putrinya, salah satu putra-putrinya mengalami kejang, apakah itu epilepsi, apakah itu meningitis, apakah itu ensifalitis, atau gangguan-gangguan organ otak yang lainnya gitu ya, jangan berputus asa. Wala ta'asu mir rohillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Dalam proses perjalanannya, ketika kita pendekatannya medis timur, laki-laki itu di masa tumbuh kembangnya di 8 tahun pertama, masa tumbuh kembang yang kedua adalah di 8 tahun yang kedua, berarti 9 sampai 16. Masa tumbuh kembang yang ketiga adalah 17 sampai 24. Nah, kalau misalnya terjadi di masa tumbuh kembang yang fase pertama, yaitu 0 sampai 8 tahun, maka proses rehabnya, penyembuhan yang sangat sempurna 100%, itu peluangnya juga insya Allah 100%. Nah, itu akan berjalan dengan seiring berjalannya waktu. Kalau sudah mulai masuk masa tumbuh kembang yang kedua, yaitu usia 9 tahun sampai 16 tahun, tetap sih bisa sembuh, hanya butuh waktu sedikit lagi. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu sekalian, misalnya ada saudara atau siapapun yang mengalami kondisi penyakit kejang, bahkan itu berulang kali, jangan sampai menunggu efek sampingnya, entah itu ke penglihatan, pendengaran, wicara, ataupun saraf motorik gerak. Jangan sampai menunggu itu terjadi, langsung lakukan treatment terapi saat ini sekarang juga, dengan target insya Allah maksimal 3 sampai 6 bulan Allah sembuhkan. Allah sembuhkan dengan cara-cara yang Allah berikan petunjuk, dengan cara-cara yang tepat, maka kesembuhan itu sangat nyata, keajaiban itu sangat nyata. Ibaratnya ketika gangguan penyakit itu sudah menyerang ke otak, otak itu ibaratnya big boss-nya, otak itu komandannya tubuh. Jadi kalau sudah diserang komandannya, diserang big boss-nya tubuh ini, yaitu berupa otak, yang menyerang otak ini wajib dianggap serius untuk segera ditangani dengan cepat dan tepat. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kesembuhan, keajaiban itu nyata ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.